Ah, halo. Hehe. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Coba tebak, sedang di manakah Juan Siregar sekarang? Dia lagi ada di salah satu hamba Tuhan. Wow, hamba Tuhan yang terpilih. SDM Indonesia yang luar biasa. Dia itu dia itu seorang guru tetapi multi talenta untuk pengusaha apa aja. Itu dia lagi apa itu? Oh, itu dia punya jambu kristal. Nah, namanya Pak Mardhani. Selamat sore, kita sapa dulu Pak Mardhani. Selamat sore. Selamat sore. Nah, apa kabar Pak Mardhani? Alhamdulillah. Pak Biasa. Pak Mardhani, kita ini dari channel YouTube Revolusi Indonesia. Mau tanya-tanya sedikit Pak Mardhani. Ini desanya apa tuh Pak Mardhani? Tinggal di mana ini? Desa Cepoko di daerah Gunung Pati Semarang ya. Gunung Pati Semarang. Nah, saya dengar dari warga sebenarnya sudah selentingan kalau Pak Mardhani itu seorang guru. Betul ya? Betul ya. Tapi saya justru curiga, guru macam apa yang bisa punya usaha begitu banyak? Ada ini apa nih? Jambu kristal. Ini jambu kristal itu sebenarnya apa tuh, Pak? Jambu kristal itu sebenarnya ya hanya untuk konsumsi saja, Pak. Keistimewaannya jambu kristal katanya kan dia sering berbuah dalam setahun, kemudian rasanya renyahnya tanpa biji dan seterusnya, aromanya kayak apel. Itu bisa dijelaskan sedikit cirinya, Pak? Jadi gini, jambu kristal ini kita tanam mulai dari nol tanam itu ketika umur 8 bulan sampai 9 sudah mulai produksi kok. Sudah panen. Sudah panen itu. Ya. Untuk panennya kalau sudah seperti ini 1 tahun bisa 2-3 kali. Ya. Ini umur jambu ini 3 tahun. Sudah berproduksi, sudah panen 4 kali. Sudah 4 kali ini. Wow. Iya. Dan ini salah satu contoh buahnya. Ya. Ini buahnya Pak dari Mardhani ini ya? belum matang, belum matang. Kenapa ini kecil? Karena itu masih bisa tambah besar ya sebenarnya? Karena ini satu tangkai dipelihara dua sehingga tidak bisa besar. Harusnya dibuang satu dulu ya. Satu buah. Tapi kalau udah segede ini dibuang eman-eman ya. Dan kadang begini, kita memang menyiapkan kebutuhan konsumen. Ada konsumen yang memang butuh yang jamunya kecil. Tapi menurut saya ini sudah termasuk besar loh, Pak. Belum. Karena kita memang harus melayani konsumen yang mereka butuh jambu yang besar-besar, yang kecil-kecil. Jadi ada jambu yang memang kita pelihara kecil, marketnya kecil, ada nanti yang besar. Ya, kalau harga sama, tapi jumlah biji per kilonya lebih banyak. Ya. Kalau yang besar-besar tentu mungkin 3-4 biji gitu ya. Iya. Mungkin kita bisa cari. Dan di sini kita coba cari-cari yang apa namanya? Tapi ini kembali ke pertanyaan tadi Pak, sedikit. Besar nih, Pak. Ini oh, ada yang besar. Wah, ini dia ya. Kita zoom dulu, kita zoom. Padahal ini juga masih 2 ya? Iya. Ternyata walaupun 2 masih bisa besar ya? Iya. Ini berapa lama lagi itu panen? Paling 2-3 hari lagi udah panen. 2-3 hari lagi panen. Dia dalam setahun itu berapa kali panen ya kita? Oh, tapi bukan dalam setahun. Ini sekali berbuah begini per minggu panen, per minggu panen ya? 2 hari sekali kita panen. Oh, tiap 2 hari? Iya, jadi gini. Ini udah masak. Ya. Ini sudah mulai muncul. Nah. Dia berhentinya dalam setahun itu ada nggak? Atau memang sepanjang tahun berbuah? Sepanjang tahun berbuah. Jadi ketika ini habis ini kita nanti akan tumbuh tunas. Setelah tumbuh tunas mereka pasti akan keluar buah, bunga. Seperti ini ya. Ini ada yang sudah menjadi bunga kecil, ada yang masih bunga. Ya. Saya mau bandingkan dengan Pak Mardhani. Kalau saya kan dari Tapanuli Selatan sana. Kalau di sana namanya ada buah salak. Buah salak itu juga mirip, jadi sepanjang tahun berbuah. Jadi dia per minggu panen dan memang cuman saya lihat ini kok lebih menarik ya. Karena per 2 hari bisa panen ini gitu ya. Berarti kalau misalkan banyak warga yang membiakkan ini, kita bisa makin dikenal ke penjuru dunia, bisa ekspor juga ini ya. Kalau menurut Pak Mardhani sendiri dari rasanya, untuk kita Indonesia kan senang
Untuk negara-negara lain kemungkinan suka nggak buah seperti ini? Dari teksturnya, dari rasanya, dari ininya? Suka. Memang buah berkelas ya? Iya. Oke. Di Thailand juga sudah ada seperti Oh, di Thailand juga ada? Ada, ya. Oh, berarti memang ini bukan hanya produk lokal ya, bukan buah lokal ya? Justru ini sudah introduksikan ini. Wow. Saya tetap penasaran dengan seorang Pak Mardani yang tadi saya bilang guru SD tapi itu punya usaha banyak, punya futsal, punya ini. Mungkin bisa berbagi kepada pemirsa apa sih kok bisa Bapak begitu inspiratifnya, begitu kreatifnya. Apa sih sebenarnya rahasianya Pak? Berbagi rahasia sedikit lah. Saya pikir tidak ada rahasia ya. Hanya sebuah keinginan kita ingin menangkap sebuah peluang. Keinginan dan selalu ada peluang langsung terima. Kita punya peluang, kita pasti ada kesempatan untuk berbagi. Ya. Untuk berbagi artinya kita tidak memberi langsung di atas tapi ada sebuah proses membuka lapangan pekerjaan untuk para pihak. Iya. Para pihak. Akhirnya, tapi saya akan ucapkan selamat terlebih dahulu. Saya tidak tahu berapa ratus ibu-ibu yang rumah tangga di sini yang bekerja setiap hari dengan bagaimana kreatifnya Pak Mardani membuat peluang-peluang tadi itu. Kurang lebih 450 sampai 500 ibu-ibu rumah tangga ya. Yang tidak produktif tapi menjadi produktif. Iya. Mereka bisa berbagi waktu untuk mengurus rumah tangga, untuk mengurus anak dan sebagainya. Itu tetap terjalankan sementara untuk penghasilan hariannya tetap jalan. Iya. Ini saya pengen banget bagaimana Pak Mardani yang begitu jeli melihat peluang tadi itu. Kok nggak semua SDM kita seperti Pak Mardani, mungkin berbagi pengalamannya itu menurut saya gitu loh. Ya, kenapa saya kok senang di dunia pertanian? Ya. Ini ada memang kita punya pemikiran begini. Kalau kita hitung perbandingan antara pertumbuhan penduduk, dan ketersediaan lahan, ini kita berbanding terbalik. Penduduk setiap tahun bertambah banyak. Tapi ketersediaan lahan pertanian setiap tahun berkurang. Celah ini yang kita ambil sehingga saya yakin hasil pertanian dengan bertambahnya penduduk, tambah orang mengkonsumsi hasil pertanian, maka ini menjadi sebuah peluang yang harus kita tekuni. Oke. Iya, apapun bentuk tanamannya, apapun bentuk pertaniannya. Kalau saya memang fokus ke barang kebutuhan. Termasuk ada palawija, ada sayuran, dan bahkan ada buah. Iya Pak Mardani, ini mungkin waktu kita sangat singkat memang. Tetapi bagaimanapun kata-kata terakhir Pak Mardani inspiratif banget, bagaimana dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat tetapi berkurangnya lahan-lahan, ini menjadi peluang besar. Betul. Saya pikir memang betul-betul inilah yang harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa ini, dan mungkin orang yang mau jadi pengusaha, anak-anak yang masih sekolah sekarang, untuk jangan terlalu fokus ke mencari pekerjaan, tapi justru melihat peluang di sekitar sendiri aja gitu ya. Iya. Dari bidang pertanian gitu ya. Apa yang ada di sekitar kita berdayakan. Kita maksimal. Sebuah contoh ini. Ya Pak. Ini ada sebuah contoh kecil. Ya. Ini mestinya kita tanam jambu. Kenapa di sini ada cabai? Apakah cabai tidak ada nilai ekonomi? Ada. Betul. Tapi tidak terlalu mengganggu pada jambu. Saya tadi mau bertanya tentang, karena saya lihat dari sebelahnya saya lihat tadi itu bahkan yang saya itu sangat bagus sekali cabainya. Saya tidak sengaja menanam cabai. Ya. Cabai kenapa tumbuh? Karena sampah dari cabai kita buang ke sini sebagai pupuk. Oh, pupuk ya. Akhirnya tumbuh. Tangkai cabai kita buang di sini menjadi pupuk jambu. Tapi ada biji cabai yang tumbuh di sini dan kita biarkan hidup. Oh, ya, tangkai-tangkai cabai yang dikerjakan ibu-ibu tadi itu limbahnya dijadikan pupuk. Iya, betul. Oh, ternyata di dalamnya ada biji sehingga tumbuh cabai lagi. Iya. Jadi ini sebenarnya nggak ada unsur kesengajaan ya? Tidak.
mungkin begitulah Tuhan memberi karunia ya. Jadi orang yang berhati bersih itu datang rezekinya dari mana-mana aja gitu. Datang tak diundang. Luar biasa. Iya Pak Mardhani, mungkin itu sepintas perkenalan kita dari Desa Cepoko Gunung Pati Semarang tentang jambu kristal yang berbuah sepanjang tahun, per 2 hari bisa panen, dengan rasa bisa disukai oleh seluruh dunia karena memang ini ditanam di Thailand, dikembangkan di beberapa negara juga. Dan kebun ini kita sudah buat kegiatan wisata. Jadi ketika ada tamu membeli jambu bisa petik sendiri. Oke, ya. Satu lagi, ini terakhir ya. Untuk seluruh warga Semarang dan sekitarnya atau siapapun dari daerah manapun, berkunjunglah ke Desa Wisata Cepoko. Di situ ada lapangan futsal yang memang kebetulan tempat kantornya Pak Mardhani sendiri. Dan kalau mau menikmati buah jambu kristal itu setiap saat datang bisa langsung petik sendiri. Ya udah bisa bawa pulang, bisa nikmati langsung. Memang Desa Cepoko itu dari wali kota pun sudah dapat SK sebagai desa wisata. Oke Pak Mardhani, terima kasih banyak. Sama-sama. Informasinya, berbaginya, inspirasinya, dan kepada pemirsa seluruh Indonesia, seluruh dari manapun, terima kasih telah berbagi untuk mengenal kekayaan kita tentang jambu kristal, juga cabai. Oke, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.